Yo, what up guys, welcome back di channel gue ya kan. Nah, jadi di video gue kali ini gue akan share kalau gue mau masang behel. Nih gigi gue tuh kayak gini. Nah, kayak gini gigi gue. Dan jadi gue disuruh dokter gue pasang atas bawah. Nah, di sini gue mau men-share gimana sih susunan kalau kita mau masang behel, dan gue akan nyebutin rincian biaya-biayanya mungkin nanti. Jadi ini before dulu ya, gue bikin ini sekarang gue mau berangkat ke dokter giginya. Ini kayak gini gigi gue. Jadi nanti gimana keadaannya kalau gue udah pasang behel gitu. Dan gigi gue yang bawah udah dicabut 2. Dan nanti setelah dipasang ortonya atau behel, gigi gue di atas juga harus dicabut kata dokternya 2 juga gitu. Jadi nanti gue mau nge-share susunan apa aja kalau kita pengen masang behel gitu cuy. Oke, kali ini gue mau ke dokternya dulu. Ikutin terus konten berbagi cerita gue. Dan ya, gigi gue sekarang udah di behel. Beginilah penampakannya. No, ya kan? Dan sekarang yang gue rasain, gue jadi susah mingkem. Karena gigi gue udah maju ya kan depannya, terus ditambah ada bracket. Jadi makin susah mingkem. Terus susah makan, terus ngomong juga jadi susah. Jadi ya gitulah awal-awal yang dialamin oleh orang-orang yang baru masang behel. Katanya sih kayak gini nih nggak lama, lumayan sih, seminggu sampai 2 minggu. Tapi orang bilang nggak lama, ya lumayan lah ya. Nah, jadi di video gua kali ini gua mau sharing-sharing aja ya kan. Kenapa gua masang behel, terus gimana tahapan gua saat masang behel, terus berapa rincian biayanya saat masang behel. Oke, jadi gue bakal sebutin semuanya sampai tuntas. Sebenarnya gue masang behel itu udah lama, dari zaman SMK. Cuman gue masih belum punya duit, bapak gue nggak mau bantuin gitu. Jadi ya udah, gue sekarang baru bisa masang karena udah punya duit sendiri gitu. Dan dulu juga sempat mikir gini, emang boleh pakai behel, bukannya kita nggak boleh ngerubah ciptaan Allah gitu, apa yang udah dikasih sama Allah. Nah dari situ gue nyari-nyari tahu tuh ceramah-ceramah gitu kan, terus gue juga nanya ke guru gue di majelis. Nah katanya nggak apa-apa, karena kalau gigi kan diberikan sama Allah itu kan sebenarnya kan
Harusnya yang normalnya itu kan ya rapi ya, lurus lah gitu, nggak ada yang nggak mengganggu gitu. Nah, gigi gua itu mengganggu kan, udah lama-lama dia maju terus gitu, yang depan dua ini. Nah, kelihatan kan? Nah, kalau kita pakai behel kan berarti kita merawat ciptaan Allah. Jadi nggak apa-apa hukumnya, nggak haram. Kecuali lu ngerubah fisik gitu, seperti operasi plastik dan lain-lain lah. Pokoknya yang ngerubah-ngerubah apa lah gitu di badan lu itu baru haram hukumnya. Oke. Oh ya, FYI aja nih buat kalian ya. Sebenarnya nih gue bikin video ini nih yang sekarang gue ngomong-ngomong ini udah keesokan harinya dari kemarin gue bikin opening video ini tuh yang pas belum pakai ini behel. Jadi udah 24 jam lah gue pakai kawat gigi. Jadi keluh kesahnya gue susah makan sampai detik ini gue masih makan bubur doang bisa. Gue nyoba gigit bolu aja tuh tadi, aduh sakit banget, nggak bisa gitu, kayak giginya tuh kerasa kayak ada tarikan, ditarik kan gitu, jadi kayak goyang gitu, rasa gigi goyang gimana sih, sakit kayak gitulah, jadi nggak bisa gigit. Jadi ya udah makannya bubur doang, minum energen, ya gitu dah. Dan langsung aja kita ke pembahasannya, rincian biaya dan prosedur-prosedurnya. Nah, kalau kalian pengen masang kawat gigi, jadi yang pertama disiapin adalah budget. Yang pertama, karena orto itu emang harus ngeluarin budget agak banyak sih cuy. Gitu, jadi kalian harus siap budget. Dan kedua, siap mental. Dan ketiga, ya kalian lakuin lah, jalan. Ya kan? Percuma udah ada budget, ada mental, tapi kalian gak lakuin. Terus tahapan gue yang pertama kan gue nyari-nyari dokter dulu tuh, dokter gigi yang sesuai sama gue cari gitu, yang deket dari rumah gue dan harganya pun terjangkau. Gue nyari-nyari di Instagram, ada beberapa referensi, gue DM-in, lalu akhirnya gue ketemu yang cocok tuh, harganya dan tempatnya juga. Dan habis itu gue di chat untuk dijadwalin kapan bisa ketemunya untuk konsul sama dokter giginya. Terus keesokan harinya pas saat hari yang dijadwalin itu gue ketemu sama dokternya. Lalu gue konsul lah keadaan gigi gue gimana, dikontrol, dicek keadaan gigi gue kayak gini dan harus ditindakin apa aja gitu. Terus dokternya menyarankan langsung cetak gigi. Nah, cetak gigi itu kena biaya 200.000 di tempat gua. Dan harga ini pasti juga bakal beda-beda cuy di tempat-tempat yang lain gitu. Di tempat gua 200.000, lalu gigi gua udah dicetak dan itu masih hasil sementara karena mau dihituin lagi. Abis itu dokter gigi gua suruh gua ronsen. Ronsennya namanya apa ya? Panokramik apa ronsen apa gitu. Pokoknya ronsennya dua, tampak gigi depan dan tampak sini muter gitu. Jadi pas di ronsen tuh gue kemarin alatnya muter gitulah, jadi kelihatan semua kanan kiri depan gitu. Nah, kemarin gue ronsen disaranin di Pramita atau enggak di Prahita, jadi kayak lab gitulah, laboratorium. Dan akhirnya gue ke Pramita yang ada di Pasar Minggu. Nah, cuman ronsen 2 gitu doang gue kena biaya 680.000 buat ronsennya. Nah, habis itu gua bilang ke dokter gigi gua lewat WhatsApp ya kan. Kalau gua udah ronsen dan kapan bisa konsul lagi. Habis itu dijadwalin dah tuh. Akhirnya gua ke sana ke dokter gigi gua. Terus ngasih lah hasil ronsenan gigi gua. Terus dilihat kan tuh sama dokternya struktur gigi kita. Dan dokter gua nyaranin buat cabut gigi. Jadi gigi apa aja yang dicabut? Yang pertama itu gigi geraham kanan sama kiri, ada dua. Lalu gigi atas yang ini nih, gigi taring, kelihatan nggak sih yang nggak ada bracketnya nih, itu nanti bakal dicabut. Tapi kalau gigi geraham gua kemarin udah dicabut. Kenapa gigi geraham gua yang dicabut? Karena sebenarnya gigi geraham gua udah keropos, udah bolong. Jadi tadinya itu gigi geraham gua bolong, terus gua tambel, terus tambelannya udah copot. Terus gue males tuh ke dokter gigi lagi. Ya udah, jadinya gue diemin sampai lama-lama gigi gue abis tuh bolongnya, sampai keropos lah, lama-lama tinggal dikit gitu, tinggal kayak nonjol dikit akarnya. Jadi dicabut lah karena kata dokternya itu bahaya, nanti bisa jadi infeksi gitu di dalam giginya itu yang tinggal akar gitu.
Dan sekarang gigi geraham gue udah dicabut cuy nih. Gitu. Terus cabut gigi di tempat gua kena biaya 400.000 per gigi. Jadi ini udah dua, jadi udah 800 gitu. Oh iya, terus yang pas pertama-tama itu gua kemarin scaling juga. Scaling itu sekitar 70 ribuan di tempat gua. Scaling itu buat karang gigi cuy, bersihin karang gigi gitu. Nah, lalu itu gua jadi cabut gigi minggu pertama, sekalian nyerahin ronsen. Lalu jeda lagi seminggu buat cabut gigi yang kedua. Habis itu jeda lagi seminggu. Nah, baru pasang nih orto. Jadi totalnya 3 minggu baru bisa masang orto. Dan buat cabut gigi yang atas kata dokternya nyaranin pasang orto dulu baru dicabut biar giginya itu udah goyang katanya karena ketarik kan gitu, jadi lebih gampang. Ya udahlah, gue menurut aja ya kan. Jadi minggu depan gue bakal cabut gigi lagi gitu. Nah iya, harga orto di tempat gue harganya 5 juta, itu udah atas bawah. Nah, tapi beruntungnya gue kemarin lagi ada promo sampai tanggal 10 Desember apa kalau nggak salah. Jadi dari harga 5 juta cuma 3 juta atas bawah. Oh iya, terus juga kalau atas aja atau nggak bawah aja gitu, kalau lu pengen atas doang, bang gue pengen rapiinnya, tetap harganya segitu, 5 juta. Soalnya gue juga pernah nanya di tempat lain kan ya, tempat lain ada yang harganya 7 juta, itu mau atas doang tetap 7 juta, rugi ya. Mending atas bawah gitu. Dan sama kayak gue nih, tadinya gue pengen atas doang kan ya, karena atas doang yang berantakan. Terus kata dia atas doang tetap 3 juta, jadi mending masa atas bawah aja, sayang manfaatin promo. Ya udah, gue nurut aja karena gigi bawah gue juga agak berantakan, cuman dikit sih, nggak begitu berantakan kayak yang di atas gitu. Dan pokoknya totalnya segini tuh yang gue jumlahin. Nah, habis itu kalian juga harus kontrol per bulan. Kalau di tempat gua kontrol per bulan harganya 250.000. Itu juga beda-beda cuy. Di tempat kakak gua aja cuman 200.000, tempat temen gua cuman 100.000. Dan ada juga yang lebih mahal dari itu, ada yang 400.000, ada yang 500.000 per bulannya kontrol doang. Nah, tapi beruntungnya di tempat gua itu udah include benefitnya, itu misalnya ada bracket gua yang hilang nih, hilangnya cuma 3 gitu, maksimal 3, itu masih ketanggung sama 250.000 itu. Jadi kalau bracketnya hilang 4, baru udah tuh kita bayar lagi gocap buat nambah bracketnya satu, itu yang nggak ketanggung. Dan udah include lagi scaling kalau gigi gua ini berkarang lagi gitu, sisa-sisa makanan. Jadi udah termasuk, itulah lumayan benefitnya 250.000. Jadi apa yang kalian pikirin saat kalian masang behel ya ini, biayanya ini. Dan kesiapan mental kalian tersiksa di awal-awal. Dan kalian nggak bisa makan yang keras-keras, nggak boleh makan jagung gitu digigit, dan makan yang keras-keras yang digigit pakai gigi depan itu nggak boleh kalau pakai behel. Itulah pokoknya nggak enaknya. Dan kali ini gue juga susah banget ngomong ya kan, jadi gue susah nih buat bikin video. Untungnya aja gue udah punya stok video reaction ya kan. Di channel gue ini ada video-video reaction, jadi kalian boleh kepoin. Nanti ada video reaction setelah video ini tayang, jadi stay tune terus di channel gue. Dan subscribe juga channel gue ya kan, like sebanyak-banyaknya. Kalau video ini bermanfaat bagi kalian, jangan lupa klik like ya kan, share ke teman-teman kalian yang pengen masang orto atau behel. Mungkin gitu aja ya kan video gua kali ini. Kalau ada pertanyaan, tulis aja di kolom komentar. Terus juga nanti gue bakal bikinin video rutinnya per bulan, gimana hasilnya ini gigi gua setiap bulannya setiap habis kontrol. Jadi ikutin gue terus di YouTube dengan cara berlangganan, klik tombol subscribe, terus juga nyalain lonceng notifikasinya, biar kita bakal seru-seruan bareng di sini cuy. Oke, gue Bedul 23, do more of what makes you happy. See you next video and bye bye. Peace.